Mohon subscribe channel ini dulu, supaya gak ketinggalan berita terbaru Timnas Indonesia. Pengakuan mengejutkan KPK soal laporan Ganjar Pranowo bikin kagum mendengarnya. Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi KPK, Alexander Marwata menyebut pihaknya tak pernah melihat ada tidaknya unsur politis dalam laporan dugaan korupsi. Katanya, dugaan tindak pidana korupsi yang dilaporkan ke KPK akan ditindaklanjuti tanpa memedulikan afiliasi terlapor terhadap partai politik. Ini disampaikan Alex menjawab pertanyaan wartawan mengenai laporan dugaan gratifikasi mantan Gubernur Jawa Tengah yang juga politikus PDI Perjuangan Ganjar Pranowo. Kalau kami itu kan enggak pernah melihat apakah ini ada unsur politisnya atau enggak. Apakah ini warnanya merah, kuning, hijau, abu-abu? Saya enggak lihat seperti itu, kata Alex di gedung KPK, Jakarta, Rabu, 6/3/2024. Dan saya yakin staf kami di bawah pun enggak peduli itu kan warna dari orang itu apa, ujarnya. Alex mengaku belum dapat menyampaikan perkembangan dugaan gratifikasi terkait Ganjar lantaran laporan tersebut baru dibuat kemarin. Namun pada prinsipnya, setiap laporan yang masuk ke KPK akan ditindaklanjuti oleh Direktorat Pelayanan Pelaporan dan Pengaduan Masyarakat, DUMAS. DUMAS akan menelaah informasi, melakukan klarifikasi, dan selanjutnya membahas bersama Satgas Penyelidikan KPK. Kalau sepakat ada indikasi korupsi baru naik ke penyelidikan baru kita klarifikasi ke yang bersangkutan, ujar Alex. Meski begitu, Alex memastikan pihaknya bakal bekerja sama dengan sejumlah pihak untuk menelusuri data-data terkait laporan ini, termasuk dengan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan, PPATK. Itu prosedur biasa, katanya. Real count 6 provinsi hampir tuntas, segini suara Prabowo Anies Ganjar. Pemilihan Presiden Pilpres sudah digelar Rabu 14/2/2024. Tim CNBC Indonesia Research telah merangkum hasil real count terkini yang dikutip dari Komisi Pemilihan Umum, KPU. 3 pasangan calon presiden, Capres, dan calon wakil presiden, Cawapres, bertarung dalam Pilpres 2024, yakni Anies Baswedan Muhaimin Iskandar, Prabowo Subianto Gibran, Raka Buming Raka, dan Ganjar Pranowo Mahfud MD. Berdasarkan data terakhir hingga Selasa 5/3/2024, pukul 18 WIB 78,1% dari 8 Natedu, Laka Palalu Dugetanam, data tempat pemungutan suara TPS, telah tertampung masuk dan suara Prabowo Gibran semakin jauh meninggalkan 2 pasangan calon lain. Anies Cak Imin masih berada di posisi kedua dan posisi buncit masih diisi Ganjar Mahfud. Prabowo Gibran tercatat mengumpulkan 75, Prabowo 363 dan Nasr Pengumba 5 suara atau 58,42%. Anies Cak Imin sebanyak 37,78 atau 24,49%. Sedangkan Ganjar Pranowo Mahfud MD 21,374,838 atau 16,68%. Hingga kini terdapat 6 provinsi dengan progres pengumpulan suara lebih dari 90%. Hal ini menunjukkan bahwa 6 provinsi ini hampir mencerminkan hasil final perolehan suara. Provinsi tersebut yakni Bengkulu, Gorontalo, Lampung, Sulawesi Barat, Sulawesi Utara, dan Sumatera Barat. Dari ke-6 provinsi tersebut, Prabowo Gibran memperoleh suara paling banyak dari Provinsi Lampung dengan total perolehan suara 3,244,23. Emil Dardak, Jokowi beri berkah untuk siapa saja yang dekat dengannya. Mantan Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Dardak mengatakan Presiden Joko Widodo, Jokowi, memberikan berkah bagi siapapun yang dekat dengannya. Menurutnya, Jokowi telah bekerja keras sehingga bisa jadi seperti sekarang ini. Mari kita enggak pungkiri bahwa Pak Jokowi yang memang bekerja luar biasa, itu ada yang namanya sebuah siraman berkah untuk siapapun yang terasosiasi dengan dia juga, kata Emil dalam podcast What the Fact Politics. Hal itu disampaikan Emil ketika ditanya soal hak istimewa atau privilege yang dimiliki Gibran Rakabuming Raka sebagai anak sulung Jokowi.
Ia mengakui status Gibran sebagai putra Jokowi memang memberikan keuntungan tersendiri. Namun, kata dia, hal tersebut bukan satu-satunya faktor yang membuat Gibran bisa jadi calon wakil presiden di Pilpres 2024. Saya artinya tidak memungkiri bahwa kondisi inheren seseorang bisa memberikan sebuah advantage point. Tapi, pertanyaannya, kita mau menangisi itu atau mau melihat apa yang bisa kita lakukan dengan kondisi yang ada, ucapnya. Menurut Emil, memiliki privilege saja tidak cukup untuk maju di dunia politik. Ia menegaskan seseorang tetap membutuhkan kompetensi dan karakter yang tahan banting. Jadi, ya tetap number one kompetensi. Tetapi kita harus akui kompetensi bukan satu-satunya faktor, ujarnya. Selain itu, kata dia, ada faktor nasib atau takdir. Emil yang merupakan putra dari ex-wakil Menteri Pekerjaan Umum Hermanto Dardak menuturkan, tidak semua orang yang punya relasi keluarga dengan seorang tokoh cocok berkontestasi dalam politik. Emil pun mendorong anak muda yang mau masuk ke dunia politik agar memulainya dengan organisasi di universitas. Ia mengatakan tiap peluang juga harus diiringi dengan persiapan. Gedung Putih. Tiba-tiba beri pesan khusus ke Prabowo. Ada apa? Amerika Serikat, AS, kembali buka suara soal kemenangan Prabowo Subianto dalam pemilihan presiden Pilpres berdasarkan hasil quick count dan real count sementara KPU. Hal ini ditegaskan oleh Penasihat Komunikasi Keamanan Nasional Gedung Putih, John Kirby, Selasa waktu setempat. Dalam pernyataannya, Kirby mengucapkan selamat kepada masyarakat Indonesia atas suksesnya pemilu. Ia menyebut Presiden Joe Biden menantikan keterlibatan awal dengan pemerintahan baru dan memperkuat kerjasama di bawah kemitraan strategis. Kami tentu saja memantau dengan cermat penghitungan suara yang sedang berlangsung dan kami memahami bahwa Menteri Subianto memiliki keunggulan yang signifikan. Ujarnya dikutip dari situs resmi Gedung Putih whitehouse.gov yang dilihat CNBC Indonesia, Rabu 6/3/2024. Kami menjalin kerja sama yang sangat baik dengannya sejak dia menjadi Menteri Pertahanan. Dan tahukah Anda, jika dia akhirnya terpilih, maka kami berharap dapat melanjutkan hubungan itu, tegasnya. Prabowo sendiri saat ini unggul jauh dari dua rivalnya, Anies Baswedan dan Ganjar Pranowo. Berdasarkan penghitungan quick count dan real count terbaru KPU, Prabowo memperoleh suara hingga 58%, membuatnya kemungkinan besar berhasil mengamankan kursi presiden dalam satu putaran Pilpres saya.